Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ihwatun ila akhiril ayat. Faqala aidan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Faqala aidan al mu'min lil mu'min
kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Sadaqallahul azim wa ballaga rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamba Allah yang beriman, saat ini khatib dimanapun ia berada diminta untuk materi khutbahnya itu menyinggung negara yang selama ini, yang akhir-akhir ini dijajah oleh Zionis Israel, yakni saudara kita yang ada di Palestina. Maka izinkan saya jamaah sekalian mengambil bagian dari seruan itu. Hamba Allah yang beriman, kalau tadi ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Bawaslu menghadapi pemilu yang akan datang, para ASN, TNI, Polri, perangkat desa, camat dan seterusnya jamaah sekalian, bahkan pegawai BUMN, anggota BPBD, Badan Perwakilan Desa, dalam menghadapi pemilu diminta untuk netral. Dinawdingi terlibat dalam politik praktis, menggiring orang untuk memilih salah satu calon. Tapi peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina justru terbalik. Bukan cuman yang saya sebutkan tadi, Tania Emir Dendre Ipawaki, maka dilarang netral ASN, Pak, diminta untuk netral ASN, TNI, Polri dan seterusnya. Tapi hari ini jamaah sekalian, untuk menghadapi Israel, justru umat Islam dilarang untuk netral. Saya ulangi sekali lagi melalui mimbar ini, umat Islam dilarang untuk netral, harus melakukan keberpihakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang dibantai itu, minimal dengan doa kita semuanya. Rasulullah 14 abad yang silam sudah menyinggung kita sebenarnya. La yu'minu ahadukum, tanir ya setoma tepe, bukanlah orang yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Bukanlah orang yang beriman, bukan termasuk orang yang beriman jika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Dek nariaseng itu mata pe nariko engka tahu to segeri to Pangkajene to Beru to Sulawesi Selatan, kalau ada saudaranya yang merasa susah. Saudara yang dimaksud ini adalah ikhwanul muslimin atau ikhwanul mu'minin, saudara-saudara kita yang seiman seislam, yang merasa sakit lalu kita tidak ikut merasa sakit. Tanir ya setomak, bukan orang yang beriman. Kalau jamaah sekalian, teman-teman kami mengatakan bahwa saudara kita yang ada di Palestina itu diuji keislamannya. Saya bilang bukan, tidak cukup dengan itu, tapi kita juga diuji keimanan kita, keislaman kita jamaah sekalian. Karena Nabi sudah memberikan ultimatum, la yu'minu ahadukum tanir yastoma tepe. Kalau dia tidak mencintai saudaranya yang ada di sana, sama dengan mencintai dirinya sendiri. Bahkan kalau kita buka surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saya diundang
bagian dari pembawa tauziah pada orasi cinta untuk Palestina di alun-alun minggu lalu di Baru. Ini saya angkat. Innamal mu'minuna ihwatun. Sesungguhnya orang beriman itu ihwatun. Kalau ditelaah baik-baik, ko iparesai iawi ayae surah Al-Hujurat, nanti kita bisa buka kembali nanti setelah Jumat. Ada kesalahan redaksi, tapi saya mohon maaf, ini pasti Allah sengaja membuat seperti itu. Maka dia puangi innamal mu'minun. Ia sengaja mata maega tahu. Banyak orang sama dengan yang ada di sini yang dipanggil untuk salat Jumat itu bukan semua orang Segeri saja, bukan semua orang Muslim saja yang ada di sini. Tapi yang dipanggil khusus untuk salat Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang yang beriman. Jadi kalau hanya yang segini saja, komi ega tahema atau cek de tahema Jumat, tidak usah khawatir, karena yang dipanggil itu bukan orang Muslim, orang mukmin saja. Jadi dipilih-pilih saja. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin. Ia engkakulan masih insyaallah orang beriman semuanya matapak kiyaro. Dibuktikan dengan kehadiran kita hari ini jamaah sekalian. Tapi maka dia si puangi ihwaton, bersaudara. Kata ihwaton, ia senge ihwaton masul surengi nasaba manguru indo ki si bawa manguru ambok. Ko iparesai ku sidepeta yolota imunrita, orang beriman cocok niaro. Tapi apakah orang yang hadir yang ada di samping kanan kita itu adalah bersaudara kita sekandung? Manguru indo kiga atau manguru ambok kiga? Ternyata deh. Jadi ko iparesai ayae yang cocoknya berpasangan ayat itu al-mu'min dengan ihwan, nun taniyata. Nasaba ia senge ihwan, bersaudara kita bukan karena persaudaraan atas sekandung. Ya metonaro cocok al-mu'min nasaba megaladek ya. Maka cocoknya pasangannya itu adalah ihwan nun. Orang beriman itu bersaudara tidak sekandung, cocok ladai. Tapi sengaja Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwatan. Sesungguhnya orang-orang beriman ia toma tepe masul surengi mapada pada toha asul surengenna, orang yang sekandung manguru indoe manguru amboe. Elo irumak kedapuangi. Ia rotoma tepe apapun negaranya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun benderanya, asal matepai ihwatan masul sureng. Nah iya ro asul surengenna, asul surengenna to matepai pada toihat tahu manguru indoe si bawah manguru amboe. Dahsyat. Itulah sebabnya jamaah sekalian, yang ada kaum muslimin, orang yang beriman yang ada di Palestina hari ini itu yang dibantai. Maka ketahuilah orang yang dibantai itu bukan orang Palestina, tapi yang dibantai itu adalah saudara kita. Yang saudara kita itu Allah persaudarakan kita seperti halnya orang yang saudara sekandung. Jadi dia agak serengeta. Tidak boleh ada bahasa tega atau orang kali nggak makadaai. Dia tetap pada ulita ara ikur ogi ki ini. Oh tidak bisa jamaah sekalian. La yu'minu ahadukum. Dek nariaset to matepe. Tapi enggak apa-apa kalau ada orang yang ngomong seperti itu. Menurut Nabi la yu'minu ahadukum, tanya to matepe.
Tapi bagi mereka jamaah sekalian yang beriman, insya Allah pastikan tergugah hatinya. Tadi sudah diumumkan ada donasi yang terkumpul. Tapi jangan cukup dengan itu saja jamaah sekalian. Kalau tidak bisa lagi kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang ikut prihatin dengan peristiwa yang ada di Palestina. Kalau demikian ada mahasiswa saya tanya begini, Pak, baiklah kalau orang Palestina itu orang beriman, tapi kan mengapa kita mesti harus membantu orang Palestina? Jawabannya, di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Saya ulangi jamaah sekalian. Di Palestina itu ada Masjidil Aqsa. Apa itu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa dari namanya saja Allah sendiri yang beri nama itu. Dalam Quran surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alena po ngala ta'ala pereng yang sengyero. Dan Allah sendiri yang ulang lagi kepada Rasulullah, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mana Allah jemaah sekalian. Dan ketahuilah bahwa Masjidil Aqsa ini harus diselamatkan. Tidak bisa ada orang yang beriman yang mengatakan ai pesatoni ria urusan rakyat roh. Tidak bisa. Umat Islam ini minimal dengan doa kita. Kayak saya bilang minggu lalu, memang tidak cukup kita berangkat semua ke Palestina. Bahkan menjadi beban saja kalau kita berangkat. Kok jauh pakai keroman tadi beban. Apalagi kok tidak ada keahlian kita. Tapi pastikan jamaah sekalian, sebagai empati kita, wujud perhatian kita orang Segeri dan sekitarnya orang beriman ini jamaah sekalian, bikin donasi. Alhamdulillah sudah terkumpul beberapa juta tadi. Tapi kalau kemarin di tempat kami baru bersatu, kami menginisiasi tidak salah sampai detik ini sudah ada lebih 200 juta yang terkumpul dan sudah terkirim sebagian besar ke Palestina. Dan itu saya dapat kabar itu sudah dinikmati oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Bayangkan saja jemaah sekalian, peristiwa ini sangat memilukan. Dan kalau bahasa saya di grup itu saya bilang ini bukan pembantaian umat Islam sesungguhnya. Ini adalah pembantaian kemanusiaan. Bayangkan kalau peperangan engkatoma tu etikana kok musuh tahu. Misalnya etikanya anak-anak dia tidak boleh dibunuh. Orang tua dia naik ding yuno. Ibu-ibu hamil harus diselamatkan. Tapi justru yang ini yang sangat luar biasa biadabnya jamaah sekalian. Justru anak-anak, ribuan anak-anak kita yang mati. Ribuan orang-orang yang hamil itu mati terbunuh dengan anaknya, mati malurang. Tidak pikir orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, pokoknya salah tahu pasti unok. Menurut informasi yang terdata itu sudah ada 14.000 orang yang meninggal. Tapi Mega Mopa tahu yang tidak terdata justru. Ada rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza, di Palestina. Saya dapat informasi tadi malam, teman saya yang kuliah di Gaza yang sudah pindah ke Yordania, menyingkir ke Yordania. Ternyata dia menyaksikan naita mata ya roh anak-anak dioperasi yang tidak dibius. Iret te ajena nasabak buruk ni ajewana tapi de panamante terpaksa ipoloi, tapi ipoloi tidak dibius itu anak. Magi na de bius, magi na de pingsan, tidak ada lagi obat. Tidak ada lagi alat untuk membius. Dek nagagama. Luar biasa. Oleh karena itu, si sepu dua sepu jamaah sekalian, donasi kita yang kirim ke Palestina, insya Allah pastikan itu menjadi berkah. Kayak ajaklah saudara-saudara kita untuk ikut berdonasi. Kalau sudah cukup dengan kita, panggil lagi orang lain. Bahkan saya bilang di baru saya bilang uang yang terkumpul di Basnas itu juga bisa dipakai untuk disalurkan ke sana. Padahal itu ada zakat, ada infak, ada sedekah dan seterusnya. Pakai saja.
hamba Allah yang beriman. Masjidil Aqsa di situ adalah masjid nareko cicam ni mas sempajang ku Masjidil Aqsa beka 500 piku segeri. Berarti masjid ini adalah masjid suci. Kesuciannya itu kesucian ketiga setelah Masjidil Haram dan Madinah. Ku Masjidil Haram beka 100 kisep mas sempajak ku segeri cicam ku Masjidil Haram di Mekah. Kalau di Madinah beka sisepu ki kumehe cicam ku Madinah, tapi di Palestina itu atau di Masjidil Aqsa beka 500 ki mas sempajak ku segeri cicam ku Palestina atau Masjidil Aqsa. Luar biasa jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Di situ juga adalah tempat hijrahnya para nabi dan rasul. Di sini juga di Masjidil Aqsa Nabi salat beberapa rakaat dan konon kabarnya diikuti oleh para nabi dan rasul yang ada. Berarti masjid ini harus diselamatkan jamaah sekalian. Tadi sudah disampaikan ada kunut nazilah. Kau pak bisa hara-hara namanya kunut nazilah. Pak bahasa Indonesia kunut nazilah. Ya rokku segeri ko masempaja subuki nang kaimang kunut menurut mazhab diperdebatkan. Engkai lo kunu de na kun engkai lo kunu jajito de na kunu jajito. Tapi menurut mazhabnya Muhammadiyah jangan kunut kalau subuh. Tapi khusus untuk kunut nazilah jamaah sekalian tidak ada perbedaan ulama kita. Ulama kita tidak berdebat, tidak berbeda dalam persoalan kunut nazilah. Maka saya menghimbau sebagai wujud prihatin dan perhatian kita jamaah sekalian, silakan imam yang ada di sini mas sempajang loro ki, mas sempajang asar ki, mas sempajang magharibi ki, mas sempajang isya ki, apalagi subuh, lakukan kunut nazilah. Ajak orang untuk berdoa. Mudah-mudahan Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Palestin. Angkat tangan kita semua untuk berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan kota Palestina. Di situ ada Masjidil Aqsa yang Allah sucikan, yang diabadikan di dalam Al-Quran Karim. Ternyata Nabi Sulaiman pernah berdoa. Pangulutta Nabi Sulaiman pernah berdoa di Masjidil Aqsa. Aga parela doanna pangulutta Nabi Sulaiman puang tanda podo ia engkai mas sempajang di rumah sucimu ini Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan engkau ya Tuhan hapuskan seluruh dosa-dosanya. Kini Allah Ta'ala, ya Sulaiman, saya kabulkan doa. Inilah yang dimaksudkan oleh ulama kita. Kalau ada orang yang sempat salat sunat atau salat wajib di Masjidil Aqsa, insya Allah ya dan pengangi dosa dari Allah Ta'ala nasaba parelo doanna pangulutta Nabi Sulaiman yang dikabulkan Allah langsung. Kalau sewaktu-waktu kita ada berangkat umrah, ayo kita juga sempatkan singgah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Jamaah-jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan donasi yang kita sampaikan itu insya Allah Allah ganti nasabak makadame tomi pong Allah Ta'ala wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuhlifuhu. Agi-agi mau beriang apa saja yang kamu berikan fahuwa yuhlifuhu, pasti ya menurut Andre Guru tak pastina ya ro pada narik ke makutane tawe soage ya sohe makkede jumai baja pasti satu baja dek nama keda insya Allah satu baja makke betuangi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Agi-agi mau beriang asal macam nimu ya timu ikhlas hatimu memberikan tulus, termasuk donasi yang kita kirim ke Palestina. Makanya pong Allah Ta'ala fahuwa yukhlifuhu, pasti na sambeyangi pong Allah Ta'ala na iya pas sambena juma iya soy pasti satu ibadah
nareko masumbak macam ni metomi atimu insyaallah pasti nasambe aku pong Allah taala iya ro pas sambena nasengi pong Allah taala denang kamu kira-kira nareko mak bereangi biasa 5 maka daki matu 10 matu pas sambena maka de pong Allah taala pahuahyuh lipu denang kamu kira-kira ya ro pas sambena matu nareko pong Allah taala. Yang terakhir jamaah sekalian ada fatwa majelis ulama. Fatwa majelis ulama yang sudah dikeluarkan beberapa minggu yang lalu atau mungkin sudah 1 bulan yang lalu, kita dilarang nasabah menggunakan kata haram mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang ada hubungannya dengan penguatan langsung ke Israel. Urasa kusegeri biasa mungkin mande pecok-pecok lada minatarasi biasa mi tuotomi, bahkan mungkin ada anak-anaknya yang jadi penghafal Quran, menjadi doktor, menjadi profesor gara-gara tarasi mina cobek-cobek lada. Dek matu kapan nama hati tahu. Ayo kita pilih jamaah sekalian, pilih-pilih barang yang kita makan, yang kita konsumsi. Kegairo kira-kira nareko yelli yanri langsung berhubungan langsung dengan Israel. Aku segeri na megalada ma andre ya he. Kalau kita beli itu justru menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Segeri ini. Coba kita pilih-pilih jamaah sekalian, karena sudah dipatwakan oleh majelis ulama mengkonsumsi, membeli dan seterusnya makanan atau barang yang berhubungan langsung dengan penguatan ekonominya Israel itu haram hukumnya. Coba kita pilih-pilih jamaah sekalian. Mudah-mudahan yang seperti ini bisa menguatkan saudara kita yang ada di Palestina, keberlangsungan saudara kita yang ada di Palestina, dan janji Allah insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi Zionis Israel itu Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdatul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama patuju atima pacingnya riza rajanna pongi relau rilona pong Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi semua harta-harta kita. Allah selamatkan kita semua di dunia ini dan di akhirat. Dan kita mohonkan mudah-mudahan Allah turunkan berkahnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan Allah bisa membuat saudara kita menjadi negara yang insya Allah Allah selamatkan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma na'udzubika min adzabil qabr min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anzur ihwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma anzur ihwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma zur ihwanana al-mujahidina fi Palestin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal adzim yazkurukum waduhu yastajib lakum wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalam.